Baik sahabatku, rakyat Indonesia dimanapun berada, dan lebih khusus kepada seluruh pejuang ekonomi Peta Satu Komando dari Aceh sampai Merauke dan di 18 negara asing. Saya di sini sebagai Panglima Peta mau berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang ada di Jakarta, dan beliau adalah sepupu saya, yaitu Asis Karengemba, yang dulu pernah ada namanya Kalijodo. Nah, sekarang saya ada di Kalijodo sekarang. Nah, saya mau bertanya-tanya dulu seperti apa Karengemba kok bisa sampai kesasar ke Jakarta ini. Baik, Karengemba. Terima kasih Keren Sila. Saya juga sejak dari dulu mendengar bahwa Keresila ini tadinya dari Kesatuan ABRI, sekarang dia menjadi ketua Peta. Ya alhamdulillah. Jadi baik, pertanyaannya saya jawab. Ya memang dulu tahun 87-88 pernah ada pendaftaran tentara, sehingga saya 2 kali berturut-turut untuk mendaftar tentara karena memang sikapnya memang harus jadi tentara. Setelah itu saya tidak lulus, sehingga keberadaan saya di Jakarta, saya berpesan kepada seluruh elemen atau masyarakat bahwa jangan menyakiti hati anak kamu. Lebih baik dipukul daripada mereka menjadi korban kekerasan. Sehingga kehadiran saya di Kalijodo seperti apa yang saya jelaskan, bahwa saya sedikit merasa tersinggung sama atas omong orang tua, sehingga Orang tua ya, saya terdampar. Saya buang diri untuk harus ke Jakarta. harus ke Jakarta. Demikian, Jadi waktu itu Karengemba tidak lolos jadi tentara, kemudian ada omongan orang tua yang tidak enak ke Karengemba, akhirnya kabur dari Jeneponto masuk ke Jakarta. Ceritanya gitu. Jadi setelah omongan orang tua tadi, Keren, karena sekalipun juga orang tua ini dia berbicara dia ini marah sama saya karena dia juga merasa malu, saya juga merasa malu, sehingga dengan omongan orang tua ini saya buat sebagai doktrin bahwa saya ini harus meninggalkan kampung untuk saya harus masuk ke Jakarta untuk ya kalau bisa ditafsirkan lain, saya berniat untuk menjadi penentang dalam kebenaran. Oh, artinya bersuara demi kebenaran. Bersuara, insya Allah Masuk ke Jakarta. Siap, Keren. Nah, pada saat masuk Jakarta, ada nggak kendala-kendala yang dialami selama hidup pertama masuk Jakarta ini? Tahun 88 itu kan? Iya, Keren. Jadi setelah saya berada di Jakarta, melihat situasi dan kondisi Jakarta, memang ya kadang selalu orang bilang Jakarta ini lebih kejam daripada Ibu Tiri, tapi itu benar apa yang saya rasakan, bahwa kalau memang kita ini, saya pesan kepada seorang yang mau merantau, bahwa kalau merantau itu janganlah merantau kalau tidak ada modal. Artinya modal apa ya, yang harus dibawa? 1, ya jujur. 2, ya pandai berikhlas. 3, harus tawadu, harus memiliki keberanian. Itu modal seorang perantau. Itu modal seorang perantau, Karen. Kejujuran, keikhlasan, Ikhlas, berani, tawadu, dan berani. Iya, Karen. Berani demi kebenaran. Demi kebenaran. Nah, sejak kapan bisa masuk ke Kalijodo ini? Jadi Di mana ceritanya?
saya mendaftar 8788 keren, sehingga begitu berakhirnya 83, jadi saya ini tahun baru di Laut Keren dengan naik kapal Laut Kerinci. Setelah masuk di Kalijodo, terkait apa yang saya sampaikan bahwa itu Jakarta ini memang kejam. Jadi kalau kita ini tidak pasang gigi demi atau menentang oleh karena kebenaran, ya kita tidak bisa berbuat sesuatu, karena memang seorang perantau ini memang tidak dijamin oleh negara dan memang harus memiliki konsep atau prinsip sendiri. Prinsip lapangan. Siap kering. Berarti salah satu harus modal berani. Ya, karena kalau kita lembek diinjak orang, ikhlas, jujur, dan berani. Demi kebenaran. Nah, ini ada cerita bahwa Kalijodo itu tempatnya tempat maksiat, katanya begitu. Seperti apa yang beredar di luar itu, bahwa dulu Kalijodo tempat maksiat, dan di situ yang pimpin Dengasis Karengemba. Jadi kalau memang disebut Kalijodo ini adalah suatu tempat maksiat, ya memang kalau saya lihat itu betul adalah tempat maksiat. Tetapi secara internal atau memahami betul, ya mungkin pertanyaan itu tidak berpihak kepada saya. Kedua, kalau disebut saya pemimpin di tempat ini, ya memang perlu tahu atau membedakan bahwa di mana saya berada, apakah di tempat maksiatnya, apakah di tempat untuk mendidik orang-orang yang dianggap premanisme ini sehingga untuk tidak jadi premanisme. Jadi artinya walaupun Karengemba ada di Kalijodo bukan berarti terlibat dalam perbuatan maksiat. Oh, insya Allah. Jadi ya. Terima kasih, saya jawab dengan padat ya, cepat, singkat dan padat, keren. Jadi tadi waktu pembongkaran Kalijodo memang ada laporan seperti itu, bahwa saya ini di KP saya ada tempat prostitusi, sehingga saya ini dituduh atau diduga untuk sebagai pelanggaran trafficking ya keren. Tapi ya alhamdulillah, kalau misalnya di tempat yang saya awasi Bar Intan ini, itu bisa tanah, apalagi di sekelilingnya itu bisa menjadi saksi. Alhamdulillah itu tidak demikian. Seperti apa yang diberitakan oleh dulu. Ya keren. Ya biar masyarakat tahu. Bakar. Berarti kalau saya melihatnya Karengemba ini adalah korban fitnah dari penguasa sini. Bakar. Dari penguasa Jakarta ini. Begitu keren. Sampai saya lihat di TV di Borgol dan sebagainya. Jadi itu keren. Jadi kembali lagi bahwa ini kembalinya atas nama dugaan bahwa saya ini diduga ada muncikari. Memang ada di situ ditangkap perempuan, tapi itu adalah salah satu dari keluarga saya. Tapi bukan prostitusi, ini keluarga saya. Sepupu kali dengan saya. Dibawa ke Polda Metro, dipimpin oleh Krisna Buti. Itulah yang mau dijadikan sebagai prostitusi. Tapi kan secara moral siapa pun tidak terima, karena memang dia bukan prostitusi, dia adalah sepupu saya. Sehingga itu mau dijadikan prostitusi, datanglah suaminya dengan anaknya, sehingga diambil lalu ditukar sama orang yang ngontrak di Serat Budi. Itulah yang dijadikan dibuat sebagai, dijadikan untuk laporan permil di kepolisian begitu. Tapi semua itu fitnah. Alhamdulillah tidak bisa dibuktikan keren. Jadi begini saudaraku ya, yang dulu yang pernah heboh-heboh di zamannya Ahok jadi gubernur ya. Bakar. Jadi Karengemba ini karena banyak yang tidak senang dengan kitanya Karengemba, padahal tidak sedikit warga yang
diorganisir oleh Karengemba agar premanisme ini tidak salah jalan. Maka diorganisir oleh Karengemba untuk tujuan mulia membangun ekonomi. Nah, tetapi dalam jalannya ini kena fitnah. Mungkin kena ada yang tidak senang dengan kegiatan Karengemba karena di situ ada ekonomi. Tapi fitnah itu ternyata sudah dipenjara dan sebagainya. Ini beberapa kali diambil alih orang juga Kalijodo. Tapi Tuhan Maha tahu, akhirnya sekarang diambil kembali lagi ke Karengemba ini. Oh, alhamdulillah. Jadi memang pada saat pembongkaran waktu zaman Pak Ahok keren, saya secara pribadi menilai bahwa itu adalah pembongkaran kolonial keren. Karena sebab kenapa? Ya justru disebut dengan ya kami sedikit tahu bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Pokok Agraria, saya tahu prosedur tentang kewenangan pemerintah. Yang artinya pada saat itu artinya itu tidak diindahkan, apalagi sila kelima ini sudah mengamanahkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak digunakan karena. Sehingga apa yang terjadi saat ini, ya kalau kita bangun secara fakta, kalau memang betul-betul bahwa ini adalah program pemerintah daerah DKI, ya artinya kenapa mesti ada yang terkait di dalamnya, yaitu perusahaan Sinar Masling, yaitu ICM-nya ini kan. Jadi ini yang bangun ini. Jadi perlu diperbandingkan apakah pembongkaran yang dulu ini murni adalah program pemerintah atau program yang direkayasa. Iya. Dibangun ya oleh orang swasta juga. Swasta kan. Mau kembang, mau dapat duit juga di sini. Di barter ini mau dijadikan ruang terbuka hijau, dan yang di atas memang mau dijadikan jalanan untuk tembus ke reklamasi. Kopik. Reklamasi kan? Oh, reklamasi. Yang sekarang banyak ditentang itu reklamasi. Seperti demikian. Ya, jadi begitulah kawan ya. Jadi kalau kita hidupnya lemah dalam menegakkan keadilan, tidak ada mental membaca, kita diinjak-injak orang. Karena saya mengikuti Karengemba ini, perjalanan ceritanya ya bukan dengan jalan yang mulus, berdarah-darah, bahkan korban jiwa hanya untuk menegakkan keadilan. Sesama rakyat harus baku hantam dan kehilangan nyawa. Nah, dan biasanya yang bisa diadu domba adalah orang-orang miskin kayak kita. Nah, orang-orang kaya di atas tuh kita diadu. Betul kan? Kita diadu. Nah, kalau kulihat di cerita-cerita sudah sejak di Jakarta sampai hari ini duduk di sini Karengemba, dalam perjalanannya entah itu pasang surut, berapa korban jiwa kira-kira? Jadi kalau mengenai dari sejak saya datang atau juga berdasarkan informasi, ya Kalijodo ini sudah sulit untuk digambarkan bahwa sudah berapa nyawa melayang kare. Tapi yang menjadi poin penting setelah ada, alhamdulillah, sekalipun misalnya kalau ada yang timbul seperti perkelahian atau apa saja, itu kadang bukan orang dalam yang membuat sumber, tetapi kadang orang dari luar ini yang tidak memahami tentang ya bagaimana Kalijodo. Artinya Kalijodo ini ya mampu untuk mengamankan konsumen yang lain atau dari luar, tapi kadang mereka ini tidak memahami bahwa mereka adalah seorang dilindungi sama orang Kalijodo. Iya. Tapi kita kembali lagi, kita percaya dengan takdir bahwa semakin Karengemba di penjara, difitnah sana sini, apalaginya kembali ke tempat ini dan lebih bagus lagi, terbuka lapangan kerja,
saudara-saudara kita ya yang tadinya ada premanisme yang salah arah bisa diarahkan, dan tujuannya kan masalah ekonomi. Karena biasanya begini Kang Mbak, di saat kita bersusah payah berjuang pasang surut naik turun sampai berhasil, ada yang iri tiba-tiba mau mengambil lahan kita atau tempat makan kita, padahal dia tidak berdarah-darah, mungkin dia kenal politik, kenal pejabat, mau seenaknya ngambil saja. Itulah yang membuat keributan. Itu menurut saya, Kang Mbak. Itu betul sekali, Kang. Jadi pada saat dulu kembali kepada persoalan Kalijodo, saya sempat diputus oleh Pengadilan Jakarta 1 tahun 6 bulan dengan tuduhan pencurian listrik. Pertanyaan saya, kalau memang saya ini harus dituduh mencuri listrik, yang seharusnya apa yang sudah saya sampaikan pada saat dibuat berita acara di Polres, yang seharusnya kan saksi-saksi dulu diperiksa, Kang. Kemudian apa yang saya sampaikan bahwa ini penyidikan ini harus disidik pada proses, Kang, bukan pada akhir pemutusan. Ini yang disidik ini bukan proses, tapi yang disidik ini adalah akhir pemutusan. Kalau proses ini kan bahwa siapa yang masang, ini yang masang, siapa yang berhubung, ini saya sudah disampaikan juga, tapi itu yang tidak dihiraukan. Mereka taunya dengan asis harus di penjara gitu aja kan? Masuk, Kang. Jadi dan sedikit juga disebut dengan kekeliruannya untuk membuat sistem hukum ini kan listrik ini kan hukumnya hukum perdata karena tapi ini kok secara pikiran sehat kenapa dilarikan ke pidana? Kalau kita melihat kok ini negara hukum ini di mana kepastiannya? Kan yang seharusnya ini kan hanya bersifat denda, karena itu kalau itu memang harus disambung kembali. Ini kok dilarikan pidana? Jadi ini hukum ini kalau saya menafsirkan ini hukum ya keliru banget. Tapi alhamdulillah semua itu saya terima, dan saya juga berterima kasih kepada pihak pemerintah, utamanya dari pihak kepolisian. Saya tidak melihat bahwa saya dipenjara atau juga dibongkar oleh Kalijodo. Dan yang jelas bahwa dia ini masih kasihan dengan saya. Dia menjauhkan dari narabahaya. Kemudian pada saat itu kalau saya bersikap, mungkin saya sudah di alam berkah di situ. Alam berkah. Nah, jadi selama ini Kang Mbak berjuang untuk keadilan. Ya kadang keadilan itu bisa ditegakkan dengan damai, kadang dengan kekerasan. Yang jelas keadilan harus dijunjung tinggi, kan gitu, kebenaran. Nah, Pak Prabowo dengan Mas Gibran sekarang terkenal sebagai presiden dan wakil presiden yang dekat dengan rakyat untuk keadilan. Nah, pertanyaan saya, pernah terlibat dalam memilih pemilihan presiden ke Pak Prabowo? Alhamdulillah, keren. Sejak dari awal, kalau untuk memilih Pak Prabowo, baik pun juga pada saat masih wakil sampai dia jadi 01 sampai terakhir ini, keren. Saya tidak pernah ingkar daripada prinsip saya, karena kami tahu secara keyakinan bahwa Pak Prabowo ini akan pasti berpihak kepada masyarakat, sehingga apapun bentuknya harus saya menyuarakan Pak Prabowo. Dan memang sejak dari dulu sampai sekarang, dan kami yakin bahwa Pak Prabowo ini bukan bekerja untuk negara, tapi bekerja untuk rakyat. Dan semoga Pak Prabowo tetap bersikap, berprinsip kepada untuk rakyat,
Jangan ragu-ragu, rakyat ini adalah lawan koruptor, bukan lawan Pak Prabowo. Nah, jadi begitu saudaraku ya. Jadi yang memelintir berita di luar sana terkait Karanggemba, ya bisa disimpulkan yang pertama, Karanggemba sebenarnya ya Karanggemba tidak senang ya dengan Asis. Karanggemba ini tidak senang dengan kekerasan, tidak senang dengan premanisme, ya selama keadilan ditegakkan. Nah sekarang Pak Prabowo akan menegakkan keadilan bersama wakilnya Mas Gibran, makanya Karanggemba sangat semangat. Ya kenapa? Misi Karanggemba adalah mengorganisir yang disebut preman tadi menjadi jalannya lurus dan ekonominya maju, dan itu dilakukan sekarang. Tidak ada yang namanya mau malak ke sana kemari. Oh, alhamdulillah kering. Pantangan kering. Pantangan kering. Ya, karena kita punya sifat dari timur sana bahwa daripada kita nipu orang, mau malak orang, mau nagih orang yang salah semua, itu jauh dari perbuatan Karanggemba, kawan. Insya Allah keren. Insya Allah keren. Karena ya, kan? Saya berprinsip bila mana saya melakukan itu, saya ini berarti keluar daripada budaya Indonesia Timur. Dan yakin sebagaimana apa yang dilabeling kepada saya bahwa saya ini preman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Karsila bahwa preman ini hidupnya dalam untuk memaksa orang lain. Tapi insya Allah sejak saya berada di Kalijodo tidak pernah menurut hati saya melakukan itu kan. Jadi ini biar saudara rakyat Indonesia yang sudah tercuci otaknya, yang sudah dikasih virus-virus bahwa Karanggemba ini adalah preman, ternyata bukan, kawan. Ya, makanya ini harus diluruskan. Bahkan sekarang berkembang banyak saudara-saudara dari berbagai suku bergabung ke Karanggemba, dan itu semua akan berkembang ekonominya. Seperti itu, Mbak Kering. Kalau boleh saya tambahkan, Kering, memang saya sekarang ini masih tahap tanah luar, Kering, dengan peristiwa di Tanah Ban 3, yaitu dengan Egy Sujana. Egy Sujana. Karena memang Egy Sujana ini memang dia ini sebagai kuasa hukum, tapi ya menjadi poin penting di sini. Singkat aja saya cerita, saya mau lakukan pemukulan karena dia ini melakukan penipuan dan penggelapan, sehingga saya ini melakukan tindakan walaupun juga bahwa itu adalah pelanggaran hukum. Ya kami tahu sebelumnya, tetapi yang penting saya ini bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan saya. Jadi sementara ini saya adalah status tahan luar, dan memang si Egy Sujana ini CS, ya bukan mungkin peristiwa dengan saya aja secara pribadi itu, tapi kalau saya juga melihat si Egy Sujana ini kalau mengeritik itu secara person, bukan secara instansinya, Kareng, sehingga itu juga menjadi suatu saya simpulkan menjadi saya buat sebagai keputusan bahwa ini memang Egy Sujana ini perlu dihajar, kalau melawan patahin. Iya. Jadi Egy Sujana ini selalu menghantam personal orang, bukan institusi. Bukan, contoh misalnya yang kemarin itu lagi viral-viralnya terkait ijazah presiden yang dibilang palsu, itu kan kita salah satunya kan, padahal mana bisa jadi presiden kalau ijazah palsu. Baik, Keren, sila. Terima kasih saya jawab karena saya juga hampir pernah melakukan diantara persoalan yang sama, Karen. Jadi dulu waktu saya kuliah di Setiagama, jadi pamfletnya ini terakreditasi. Ternyata begitu saya semester 4 ada informasi bahwa kampus tersebut tidak terakreditasi, sehingga saya melakukan tentang proses pembenaran untuk membenarkan terakreditasi apa atau tidak. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan penelitian mulai dari sesama mahasiswa, kemudian masuk ke dosen, terus ke pengawas dosen, yaitu dari Kopertis. Sesudah itu saya simpulkan, saya buat otentik, lalu saya buat permohonan
kepada Mendikti untuk dibuatkan surat keterangan tersebut atas kampus itu, sehingga Mendikti ini mengeluarkan surat keterangan bahwa kampus tersebut tidak terakreditasi, sehingga saya membandingkan dengan gugatan Egy Sujana, apakah sama dengan yang saya lakukan? Ini Egy Sujana ini, kalau saya melihat, dia ini cuma hanya mempercayai menurut informasi. Artinya itu bukan wilayahnya untuk dapat dibenarkan menurut saya. Oke, mudah-mudahan orang-orang yang sering mengkritik tetapi masuk ke fitnah ini berkurang di negeri ini dengan adanya pelajaran-pelajaran yang seperti tadi yang diberikan. Tidak ngomong. Bakar, jadi kalau berbicara tentang bagaimana pemerintah ini atau negara ini untuk berdaulat, memang yang mengkritik ini penting, tetapi yang harus sesuai apa substansinya yang harus kita kritik. Kalau saya melihat ini, orang-orang ini hanya asal kritik. Ya taruhlah seperti undang-undang TNI, sudah banyak yang tidak sepaham kritik. Ya. Biarkan saja undang-undang itu disahkan, biar pemerintah ini pasti rencananya itu akan lebih efektif. Kalau undang-undang ini tidak terlaksana sesuai dengan amanahnya, baru kita kritik. Iya, betul. Makanya inilah saya pesan kepada mahasiswa itu perlu dipahami itu. Jadi jangan jadi mahasiswa kalau tidak sehat pikiranmu. Mantap, itu buat adik-adik mahasiswa. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya dengar ikut kampanye kemarin. Kalau mengenai kampanye Pilpres kemarin, biarlah Alang yang menjawab bahwa sebenarnya kalau soal untuk ambisi ya sulit dibedakan. Untuk ambisi Prabowo Gibran jadi presiden susah dibedakan dengan yang lain, susah dibedakan yang lain. Artinya biar alam lah yang menjawab nanti. Kalau saya kemukakan semuanya, saya bukan pencaci, bukan penjilat, dan bukan juga pengkhianat. Itu kawan. Jadi ini beliau Karengemba dalam setiap melaksanakan aktivitas membantu orang tidak pernah terpikir di dalam pikirannya harus ada timbal balik kepadanya. Insya Allah. Dan semua sudah orang tahu seperti apa membantu orang, baik dalam politik maupun non politik. Itu saja kira-kira Karengemba. Baik Kering, terima kasih Kering. Sila sukses selalu. Sama-sama Kering. Amin. Amin. Jadi itu kawan, jika engkau jatuh, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, dan jangan pernah putus asa. Karengemba sudah melalui itu semua, mulai dari terpuruk paling terpuruk, bangkit lagi, terpuruk lagi, terus menerus, dan sekarang alhamdulillah Karengemba berada di posisi yang sudah matang dan mantap, dan bahkan membuka lapangan kerja kepada saudara-saudaranya. Jadi kesuksesan itu bukan dengan jalan mulus, tetapi berkelok-kelok naik turun. Tibalah di saat yang sampai sekarang ini. Jadi kalau orang mau iri, koreksi diri apa yang sudah Anda telah perbuat, bagaimana bentuk perjuangan kalian. Begitu. Jadi berarti kesuksesan ini Kering daripada mengalah, lebih baik kalah daripada mengalah. Lebih kalah daripada mengalah. Sip.